Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya buku Senang Belajar Matematika penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 kelas 4 SD. Nah, sekarang kita masuk pada bab KPK dan FPB. Ya, kita baca dulu ya. KPK. Konsep kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar FPB ya. Jadi KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil ya. KPK kelipatan ya persekutuan K kecil ya, jadi KPK. Sedangkan FPB faktor persekutuan besar. Banyak dipergunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat penting ya dipelajari. Konsep KPK dapat digunakan untuk menentukan jadwal liburan, menghitung orbit planet, menentukan jumlah barang yang disusun dalam baris dan kolom. Sedangkan konsep FPB sering digunakan untuk menyederhanakan pecahan, menentukan berapa potong kain yang terbesar, pembagian kue yang sama banyak ke beberapa bagian orang, dan sebagainya. Agar dapat memahami KPK dan FPB dengan baik, maka kalian harus mengingat kembali tentang perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan ya. Jadi teman-teman sekalian perlu kita ketahui bersama bahwa perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan itu sangat penting untuk kita kuasai. Oke, kita masuk halaman selanjutnya. Bacalah dengan seksama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Ya, ini gambar ada kolam renang. Ya, kita fokus pada bacaan yang ini ya. Benny dan Edo mengikuti les renang bersama-sama pada tanggal 3 November 2017 ya. Benny berenang setiap 2 hari sekali. Ini dua ini ya. Dan Edo berenang setiap 4 hari sekali. Dapatkah kalian mengetahui jadwal les berenang Benny dan Edo berikutnya? Ini kita akan memakai konsep apakah KPK atau FPB ya. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Tentukan jawaban dalam pembahasan materi pelajaran ini ya. Nah, ini yang akan kita pelajari pada bab ini. Apa yang akan kalian pelajari? Jadi, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kita mampu 1. Menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Ya, apa itu faktor? Apa itu kelipatan? Kita harus tahu ya. 2. Menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan, faktor persekutuan terbesar, FPB, kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Wah, mantap ya. 3. Kita bisa mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan ya. Kita bisa kayak menentukan, itu yang mengidentifikasi ya. Kita bisa mengidentifikasi bilangan prima. Menyelesaikan masalah berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB, kelipatan persekutuan dan KPK dari 2 bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi penting sekali ya belajar FPB dan KPK karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, halaman selanjutnya. Tokoh. Wah, mantap ya. Salah satu bagian matematika yang menjadi pelajaran penting di sekolah adalah bilangan KPK. Metode KPK dengan pemfaktoran sudah ditemukan sejak masa sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang mengajarkan metode ini adalah Ali bin Abi Thalib. Bilangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bilangan KPK sangat berguna seperti dalam pembagian warisan. Wah, mantap.
Metode KPK digunakan sahabat Ali yang dalam sebuah hadis Nabi Muhammad mengatakan, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Oke, A. Faktor dan kelipatan bilangan. Jadi kita akan fokus di sini ya. Faktor dan kelipatan bilangan. Apakah itu faktor dan apakah itu kelipatan? Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami faktor dan kelipatan bilangan. Kelima tahapan tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Oke, faktor bilangan. Nah, kalau misalnya kakak mau menjelaskan secara ringkas ya, faktor itu adalah pembagi. Ya, faktor adalah pembagi. Nah, kelipatan jelas ya, kelipatannya cepat. Ayo mengamati faktor bilangan. Perhatikan gambar dan bacaan ada gambar dan bacaan ya. Nah, dalam memperingati HUT RI diadakan lomba tari tradisional. Tujuan lomba untuk memudahkan tradisional, setiap tim beranggotakan 6 orang. Tiap tim menampilkan berbagai bentuk formasi tarian. Berapa formasi tarian dapat dibentuk? Tulis ulang bacaan di atas. Gunakan kalimatmu sendiri. Tidak usah ya. Menanya. Ayo melalar. Oh, ini formasinya. Jadi ada formasi 6 baris. Ya. Ada 3 depan, 3 belakang, ada 2 2 2 ya. Mantap juga ya. Nah. Coba kalian cari informasi lain. Mungkin apakah formasi yang dibentuk memiliki banyak anggota yang sama? Formasi dapat disajikan sebagai berikut. Nah, jadi ini faktor. Ya. Perhatikan. 6 ini adalah 1 dikali 6 dan 2 dikali 3. Ya. 3 dikali 2, 6 kali 1 sama aja ya. Cuma dibalik. Nah, jadi faktor bilangan dari 30. Nah, kita dikasih contoh ya. Coba. Contoh. Ya. Nah, misalnya. Kita baca dulu. 6 merupakan hasil dari ya, jadi sudah tadi ya. Dengan demikian kalian dapat menyimpulkan pengertian faktor bilangan ya. Ingat, faktor itu adalah pembagi. Ya, jadi misalnya faktor dari 6 adalah angka-angka yang bisa membagi 6 ini. Yaitu apa? 1, 2, 3, dan 6. Oke? Apakah 2 faktor dari 5? Bukan. Karena 5 itu tidak dibagi oleh 2. Apakah 3 faktor dari 7? Bukan. Karena 7 itu tidak dibagi oleh 3. Nah, kita masuk ke contoh ya. Nah, perhatikan. 30 ini faktornya apa? 1 kali 30 kita tulis ya. 2 dikali 15 ya. Terus 3 dikali 10. Oke, apalagi? 5 dikali 6. Ya. Jadi faktornya 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Ada 8 faktornya ya. Artinya apa? Ada 8 angka yang bisa membagi 30. Ya. Sekarang 45. 1 kali 4, 5. 3 kali 15. Ya. Terus berapa lagi? 5 dikali 9. Ya. Jadi ini ada 6 faktornya. Jadi tidak menuntut kemungkinannya semakin besar angka atau semakin kecil angka berarti semakin pula kecil pula faktornya ya, tidak menentu. Jadi faktor itu sekali lagi adalah angka yang bisa membagi. Saya faktor dari 30 ya contoh ini. Jadi angka-angka yang bisa membagi 30. Sekarang kelipatan. Ini ada gambar ya, kita bisa berikan gambarnya. Pada hari Minggu, Beni, Edo, dan Udin bermain taplak di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Wah, ini ya. Jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa? Oke. Beni, Edo, Udin. Beni, ini kelipatan ya. Tambah-tambah aja. Jadi misalnya nih kelipatan dari 3. Ya, ini seperti perkalian ya. 3. Terus 6, 9. Ditambah aja 3 terus ya. Ini namanya kelipatan. 15. Oke.
Jadi misalnya nih Udin kan dia di 3, terus di 6, di 9. Nanti dia dapat urutan 12 lagi. Oke? Nah, tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan. Berikut bilangan 5. Jadi terus saja ya, tambah-tambah boleh, kali juga boleh. 5 kali 1, 5 kali 2 10. Terus tambah 5 lagi 15, 20. Ini banyak ya, tak terhingga sampai ke atas. Oke? Oh, dia tulis cuma sampai 35. Tapi ini sebenarnya tidak sampai 35, tapi ini ada titik-titik ya, sampai tak terbatas ke atas. Oke, sedangkan bilangan 11 ini ya, 11 tambah aja 11 terus. 11 tambah 11 22 tambah 11 lagi 33. Bisa pakai perkalian, bisa pakai penjumlahan. Oke? Nah, sekarang ayo mencoba. Oke, kita ayo mencoba ya. Tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. Ya, jadi kita kerja nomor 25 dulu ya. Kita tulis di sini 25. Oke. Ternyata faktor dari 25 apa? Tulis aja dulu 1 kali 25. Terus berapa lagi? 2 tidak bisa ya. Karena di 5 kan tidak bisa dibagi 2. Nah, terus 5 dikali 5. Ya. Karena 25 tidak bisa dibagi 3, tidak bisa dibagi 4 ya. Udah. Karena sudah sama, jadi faktornya dari 25 adalah cuma 4 ya. 1, 5, dan 25. Oh, berarti cuma 3 karena angka berulang cukup ditulis 1 kali. Oke. Sekarang bagaimana kalau dia 100? Ya, ya 100. Oke, jadi 1 dikali 100. Ya, terus sudah di atas 1 2 ya. 2 dikali 50. Bagaimana dengan 3? Nggak bisa ya. Nah, nggak bisa 3. Terus jadi 4 langsung. 4 dikali 25. Oke. 5 kali 20. Oke. Kalau 6 bisa tidak? 6 nggak bisa ya. Bagi 3 aja nggak bisa. 7 nggak bisa juga. 8 bagaimana? 8 nggak bisa juga. 9 nggak bisa juga. 10. Nah, 10. 10 kali 10 ya. Jadi inilah faktor-faktor dari 100 ya. Itu apa? Ditulis ya. 1 2 4 5 10. 10-nya ditulis 1 kali aja ya. Terus 10 20 25 50 100. Waduh, offset ya. Oke. Yang C 64. 64. Oh. Oke, 64 ya. Ini mantap. 1 kali 64. Lagi 2 kali 32. Oke, bagi 3 bisa tidak? Tidak bisa ya. Bagi 4 bisa ya. 4 dikali berapa nih? 16 ya. Caranya 32 bagi 2 aja. Kan 2 kali 32 kan 4. Berarti 32-nya kalau dibagi 2, di sini jadi 4 ya. 5 nggak bisa ya. Bagi 6 bisa tidak? Nggak bisa ya. 7 nggak bisa. Oh, ada 8 lagi. 8 ke 8. Nah, ini kita sudah stop. Kenapa? Karena yang di bawah ini sudah mendekati sama. Karena kapan dia naik, nah, sudah lewat lagi angka 8 ya. Berarti yang 64 berapa nih? Faktornya ada 8 ya. Ya ada 7. 1 2 4 8 16 32 dan 64. Oke. Nah, bagaimana dengan 32? Yang bagian D mana ya? Oke, 32. 1 kali 32, 2 kali 16. Astagfirullahaladzim. Bukan 32 ya, 36. Oke. 1 kali 36, 2 kali 18 ya. Bisa 3 ya, bisa dibagi 3. 3 dikali 12 ya. 4 bisa ya, 4 dikali 9 ya. 5 enggak bisa. 6 dikali 6. Oke, sudah cukup ya.
Jadi faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Oke. Udah usah ditulis ya karena sempit. Kemudian 72. Oke, bagaimana dengan 72? Kita pause ya, 72, 72, 72, 72. Oke. 1 kali 72, 2 kali 36 ya. 3 kali berapa? 36 bagi 3 kan 12. Jadi 3 kali 24 ya. 24 kali 3 kan 2 simpan 1. Oke. 3 kali 24. Terus 4 kali berapa? Oke, 24 kalau dibagi 4 dia dapat 6. Ya, berarti 6. 4 kali 18 ya. Kayaknya 4 kali 18 coba. 18 kali 4. 2 simpan 3. Oh, gak benar ya. 4 kali 18. Oke. Terus 6 bagi 6 ini dapat 3. Berarti 6 kali 12. Oke. Oke, bagi 7 bisa tidak bisa ya. Bagi 8 bisa? Nggak bisa ya. Bagi 9 8 bisa ya? Oh ya, ada bisa. 8, oh bisa. 8 dikali 9, 72. Oke, apakah kita bisa terus 9 kali 8? Tidak usah ya, karena ini kan sudah angka 8 dan 9 sudah sangat dekat ya. Dan ketika kita cari angka lagi nanti akan melewati, akhirnya mengulang lagi juga ya. Jadi FPB-nya faktornya itu dari 72 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Berilah tanda silang X pada bilangan yang merupakan faktor dari 80. Oke, jadi kita cari dulu faktor 80. 1 kali 80, 2 dikali 40 ya. 3 nggak bisa. Nggak bisa dia 3. Terus 4. 4 kali 20, 5. 5 kali 16 ya. 16, 6 bisa tidak? Nggak bisa 6 juga ya. 7 nggak bisa. 8 kali 10. Oke, 9 nggak bisa. Oke. Jadi tanda silang ya. Berarti 1 oke, masuk. 2 oke, 5 oke, ya 4 oke. 8 oke, 10 oke, 16 oke. 20 oke, 80 oke. 40 oke. Berarti yang tidak masuk ini cuma 3 dan 15. Nah, sekarang kita nomor 3. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut ini. Kita sampai 5 saja ya kelipatannya. Jadi yang A. Oke, dapat 7, terus dapat apa? 14, 21, 28, 35. Oke. 15 dapat 30, 45, 60, 75, berapa lagi? Oh, sudah ya. 75. Kalau 3 dan seterusnya ya. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. 20 tambah-tambah aja ya. 40, 60, 80, 100 dan seterusnya. 9, 18, 27, 36, 45 dan seterusnya. Tentukan kelipatan dari bilangan-bilangan berikut ini. Kelipatan 5 yang kurang dari 50. Nah, ini mantap ya. Jadi 4A itu kita jawab di sini ya. Oke, kita jawab di sini aja. 4A. Oke. Kita jawab di sini ya. 4A. Kelipatan 5 yang kurang dari 10 ya. Berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Oke, yang kurang dari 50 ya. Berarti 50 nggak masuk. Oke, terus yang B. 3
13 kurang dari 100. Wah, mantap ya. 13, 26, 39 tambah 13 berapa nih? Berarti 26 tambah 26 ya. 52. Oke. Tambah 13 lagi 65. Ya, 65. Tambah 13 lagi 78. Tambah 13 lagi 91. Oke, sudah. Kurang dari 100 ya. Kelipatan 3 ada di antara 16 dan 70. Wow, ini luar biasa ya. Berarti kan 15 terus aja 18 ya. 21, 24, 27, 30, 33, terus 36, 39, 42, terus 45. Ini cukup banyak ya. 48, terus 51 ya. 54, terus sama 57, 60, 63, 66, 69. Oke, sampai 69 karena di antara 16 dan 70. Bagian D. Ya. 25 antara 27 dan 120. Oke, berarti dia dapat 50 ya. 75, 100. Oke, 125 tidak masuk karena di antara 27 dan 120. Kelipatan 9, 20 dan 115. Yang E. Jadi 9, 20 dan 115. Jadi kali-kali 9 ya, dimulai dari 27. Tambah 9, 36. Terus 45. 54, 63, 72, 81, 90, 99. Ya, 99 tambah 9 108. Ya kan? 108 tambah 9 sudah 117 ya. Oke, sampai sini saja. 5. Berilah tanda silang pada bilangan yang merupakan kelipatan dari 8. Jadi kali-kali 8 ya. 24 masuk, 16 masuk, 32 masuk, 80 masuk, 8 juga ya. 40 masuk, 48 masuk. 8 kali 7 56 ya, masuk ya. Jadi yang tidak masuk 4, 6 dan 10. Oke, demikianlah teman-teman ya untuk part 1 karena sudah 20 menit juga ya. Semoga kita juga bisa nanti membuat penjelasan tentang faktorisasi primanya ya di part 2. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe serta membagi video ini kepada teman-teman kita semua ya. Oke, dadah, sampai jumpa.